Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 93 KKN periode 81 Wajaya Unit S yang beranggotakan Rainus Semsuda dari Fakultas Sosiologi, Muhammad Fajar Irianto dari Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Evan Krismarela dari Fakultas Teknologi Industri, Otnil De Prasta dari Fakultas Teknologi Industri, Franciscus Dewaraja dari Fakultas Teknik, Deva Anggun Maharani Paru dari Fakultas Hukum, Junifer Christine Cantika Martowi-Wiyoko dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Nadiem Rekel Kinasi dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Nazar Baltazar ST Padan dari Fakultas Teknologi Industri, Albertus Ovandika Putra dari Fakultas Teknologi Industri. Kami ingin mempresentasikan tugas kelompok KKN kami yang berupa video Desa Genteng. KKN merupakan program kuliah kerja nyata yang wajib dijalankan mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta sebagai syarat kelulusan dan spama pengabdian masyarakat. Perjalanan menuju Desa Genteng, Kecamatan Ponjong, Gunung Kidul, perlu memakan waktu 1 jam 54 menit dari wilayah kota Yogyakarta. Arah Desa Genteng itu sendiri berada di sebelah utara dari perbatasan Yogyakarta. Mari kita simak beberapa infrastruktur yang ada di Desa Genteng. Di Desa Genteng, terdapat tugu yang bertujuan sebagai penunjuk ke desa-desa yang lain, yaitu terdapat Desa Ponjong, Eramoko, Tambak Kromo, dan Bedoyo. Selanjutnya, terdapat kantor lurah yang ada di Desa Genteng, tidak jauh dari tugu penunjuk ke desa yang lain. Lalu, di dalam wilayah kantor kelurahan terdapat gedung serbaguna. Ya, Desa Genteng itu berdiri 5 Mei 1898. Terus sampai saat ini sudah 6 lurah yang menjabat. Kemudian Desa Genteng ini terbentuk sebenarnya juga sudah cukup lama, karena sebelum kemerdekaan ya 1898 itu juga sudah cukup lama. Kalau proses untuk penamaan Desa Genteng sendiri, pribadi saya sendiri berhubung masih muda, belum tahu persis itu diambil dari nama legenda apa. Tapi di Desa Genteng ini ada nama pedukuhan yang namanya Genteng juga. Desa Genteng ada 9 pedukuhan. Di jantung kotanya, jantung pemerintahnya di Padukuhan Gebluk, kemudian Padukuhan Mendo, Padukuhan Cerme, Padukuhan Bentar, Padukuhan Genteng, Padukuhan Rampelan 1, Padukuhan Rampelan 2, Klumpit, dan Sumberan. Ada 9 pedukuhan.
Nah, dari 9 pedukuhan ini, luas wilayah Kelurahan Kendeng ini dari pusat pemerintahan mengarah ke utara, jadi cenderung utara. Desa Kendeng mayoritas penduduk petani dan peternak, jadi memang itu mata pencarian pokok di sini. Alhamdulillah, meskipun bertani, masyarakat sini juga tidak kekurangan untuk ketahanan pangannya. Terbukti dari hasil pertanian, meskipun di daerah pegunungan, dataran tinggi di wilayah kami tidak kalah dengan kelurahan yang lain. Ini tidak kalah dengan kelurahan yang lain. Tanahnya subur, kemudian produktivitas unggulan untuk tanaman pangan dan hortikultura itu dapat memenuhi kebutuhan setiap hari. Tanaman pangannya sebagai unggulan di sini ada tela atau singkong, kemudian kacang tanah, dan ketika penghujan itu padi. Sistem pertanian di sini sama dengan daerah yang lain, khususnya di sektor atas nih, bagian atas wilayah Kapanen Ponjong itu sistemnya tumpang sari. Jadi tanaman yang ditanam itu enggak hanya satu macam, tapi beberapa macam. Nah, terkait tentang Kelurahan Kendeng itu sebenarnya banyak potensi yang bisa dikembangkan. Selain tanaman pangan, peternakan, industri pun sebenarnya banyak. Sudah banyak dari rumah tangga yang buat industri makanan olahan, kerajinan tangan dari bahan paku bambu pun populer. Itu warga kami sudah ada dan sudah membudidayakan itu juga. Kemudian kami juga punya potensi pariwisata. Tapi pariwisata ini memang belum bisa kita angkat secara umum, secara luas, karena keterbatasan sarana untuk menyampaikan informasi keluar. Kendala kami di sini untuk menyampaikan keluar itu di sinyal. Kami kesulitan terus terang karena di sini belum ada tower untuk seluler. Jadi untuk sinyal kami memang lemah. Kami mengandalkan wifi. Jadi kalau memang tidak ada wifi, kami memang kesulitan untuk sinyal. Nah, pariwisata yang ada di sini itu sebenarnya bervariatif. Di tahun 2019-2020 sampai 2021 kemarin itu banyak mahasiswa yang datang kemari. Kemudian ada LSM yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata juga ada, melakukan kajian-kajian. Salah satunya dari C4. Nah, melakukan kajian selama 3 tahun, apa yang bisa dikembangkan di Kelurahan Kendeng untuk sarana pendukung pariwisata. Nah, dari C4 itu hasilnya banyak sekali yang bisa mendukung. Salah satunya yang bisa diangkat yaitu sistem pertaniannya, kemudian sistem kehutanannya, kemudian perkebunan, itu bisa diangkat untuk mendukung. Nah, wisata yang kami punya itu memang kalau di daerah Gunung Kidul itu sudah dikenal. Kemudian kalau di Asia sebenarnya Gua Gilap itu juga sudah punya nama. Di tahun kisaran 2000-an itu ada satu LSM dari Jogja juga melakukan pemotretan di dalam Gua Gilap. Dari hasil pemotretan ada satu stalagmit stalaksit ketika dilombakan juara satu tingkat Asia, dan itu hanya ada satu-satunya di Gua Gilap. Gua Gilap bisa disusuri karena itu sifatnya minat khusus. Panjang titik aman untuk penyusuran itu kisaran 800 sampai 1 km. Itu masih titik aman. Selebihnya itu harus memakai peralatan semacam untuk alat untuk pernapasan intinya itu.
Gua Gilap juga sudah pernah mendapatkan kucuran dana dari pemerintah DIY, Dinas Pariwisata, untuk membangun akses jalan menuju objek wisata. Nah, itu sudah terbangun, juga ada pembangunan gazebo. Kemudian Gua Gilap juga sudah dapat orderisnya. Jadi sewaktu-waktu misalnya ada wisatawan baik lokal maupun manca yang pengen masuk ke Gilap, Orderway sudah siap mendampingi karena di sana juga ada pemandu wisatanya. Tahun 2019 itu dari Jerman juga pernah, dari wisatawan Swedia juga pernah, malah menginap 3 malam di sekitar objek. Jadi wisata Gilap itu masuknya di Padukan Klumpit. Nah, teman-teman Mapala banyak sekali teman-teman Mapala, hampir setiap bulan sekali itu ada yang berkunjung ke Gilap, melakukan kajian dan lain sebagainya. Selain objek wisata minat khusus, kami sebenarnya juga punya dari hasil kajian CIFOR kemarin, karena CIFOR ini kerjasama dengan Australia. Itu yang bisa diangkat yaitu semacam situs. Kami menyebutnya situs, ataupun CIFOR menyebutnya situs, karena ada bangunan yang berwujud batu, dan batu itu sudah ada semenjak warga di sini tinggal. Jadi bisa diceritakan atau dikatakan batu itu ada ceritanya legenda, gitu, cerita legenda. Makanya kami menyebutnya sebuah situs. Itu ada beberapa macam, ada beberapa titik atau tempat. Di sini ada yang namanya situs Watu Lumpang, kemudian ada situs Kentengan, kemudian ada situs Lumpang. Orang pedukuhan sekitar atau warga sekitar menyebutnya Lumpang Budo atau Lumpang Buddha, karena mungkin pembuatannya masih era-era zaman Buddha dulu, mungkin zaman kerajaan. Nah, Watu Lumpang itu bentuknya sama dengan alat untuk menumbuk padi zaman dulu, terbuat dari batu, ada lubangnya, dan dulu juga ada penumbuknya, tapi seiring waktu penumbuk yang terbuat dari batu itu tidak ada, hilang, tinggal lumpangnya. Kemudian Kentengan itu sebenarnya cekungan yang ada di pegunungan, dan itu sebenarnya fungsinya terbentuk dari alam dan berfungsi untuk menampung air hujan. Ketika dulu kami waktu masih kecil, sampai tahun sekitar 85, daerah kami kesulitan air ketika musim kemarau. Nah, Kentengan itu salah satu sebagai sumber mata air kami, sebagai tempat untuk tampungan air hujan. Nah, itu kami pergunakan. Itu ada satu gunung yang di puncaknya banyak sekali kentengannya, cekungan batuan itu, tapi bisa nampung air, dan itu alami. Di Desa Kenteng juga terdapat goa yang indah, namanya Goa Songgilap. Apakah kalian sudah pernah mengunjungi Goa Songgilap? Goa Songgilap terdapat di Desa Kenteng. Terdapat keunikan dari Goa Songgilap, yaitu terdapat lokasi istana ornamen yang isinya batu berbentuk bunga teratai dan juga jamur. Yuk kita semua berkunjung ke Desa Kenteng dan jangan lupa kunjungi Goa Songgilap.